Yang paling murah saja 10.000. Ah, lupakan saja, mending beli di warung bawah. Kayaknya cuma 8.000. Hemat 2.000 lagi. Uang sekolah anak pun ada. Bang Zhang, saya terima Bang Zhang itu. Kirimkan lokasinya ke saya ya. Oke, kerjakan yang baik, saya kasih bonus 100.000. Terima kasih Bang Zhang, nanti kalau bonusnya udah masuk, saya pasti traktir makan. Baik. Perumahan Hongye pesanan ini 60.000. Ambil satu pesanan lagi, uang sekolah anak pun ada. Makan nanti saja, kerja dulu. Pak Fang, ini telepon ke-10, sejak Anda kembali ke negara ini sulit. Apa Nona masih belum mau menerima? Padahal Anda begitu baik padanya. Dia kabur dengan preman, kamu terlalu banyak bicara. Suruh Long San terus mencari informasi tentang Qian Daqian, kalau ada kabar. Langsung laporkan ya Xiao Mei. Semoga kamu bisa menjalani hidup yang kamu inginkan. Qian Ge, bagus nggak? Sangat bagus. Kalian berdua punya selera yang bagus, ini barang baru di toko kami. Hanya 58.000 benar. Ini edisi terbatas, susah didapat Qian Ge. Dia tahu kamu yang paling baik padaku, pasti akan membelikanku. Benar kan? Kamu si cantik yang memikat, ayo. Bayar pakai kartu. Tidak bisa, bertahanlah. Tinggal dapur dan kamar mandi. Nanti kalau bonusnya udah masuk, ganti pembalut yang lebih bagus. Qian Ge, aku mau makan di Haoting malam ini. Boleh nggak? Haoting? Bukan restoran termahal itu? Satu kali makan bisa beberapa ribu. Nggak perlu deh. Qian Ge, boleh nggak? Kamu kan punya kemampuan. Aku pasti akan memuaskanmu malam ini. Kebetulan pemilik restoran itu Jiang Kang adalah teman baikku. Kita makan di sana malam ini. Qian Ge, kamu hebat sekali. Bahkan pemilik Haoting pun kamu kenal. Telepon. Halo ya, aku sebentar lagi balik untuk inspeksi. Qian Ge, aku sudah panggil cleaning service. Sebentar temani aku inspeksi lalu kita makan di Haoting. Aku bilang kamu memang jago merayu. Malam ini mau makan apa, pesan aja semaumu. Malam ini aku akan memanjakanmu dengan baik. Makanan enak juga sayang. Kamu masuk dulu. Aku akan menelepon Kak Jiang untuk memberitahunya malam ini kita makan enak. Baiklah kalau begitu, terima kasih Kak Qian. Halo sayang, kenapa kamu punya uang sekolah anak kita di tanganmu? Cepat transfer uang biaya hidup kepadaku. Kenapa sih? Bukankah kita sudah sepakat untuk tidak menggunakan uang sekolah anak? Untuk apa kamu butuh banyak uang? Kenapa banyak bicara, begitu suruh transfer ya sudah kamu transfer saja. Jiang Kang yang membuka toko sate itu kemarin makan bersama. Dia sakit, menurutmu sebagai saudaranya apakah aku harus membantu? Kapan dia bisa mengembalikan uang kita? Uang sekolah anak kita belum cukup. Cepatlah. Baik. Aku tahu aku akan ambil lebih banyak pekerjaan. Kita pikirkan bersama. Sudah selesai dibersihkan sangat rapi. Sayang, nanti aku transfer dulu ya, aku sibuk dulu. Dia sangat cantik jika aku tak apa, asalkan aku dan suamiku berusaha keras semuanya akan ada. Semua sudah hampir selesai, coba lihat ada masalah apa. Katakan saja padaku. Baik, sebentar lagi aku bicara denganmu, aku angkat telepon dulu. Halo teman, benar malam ini tidak makan malam. Hanya pria bodoh yang kuajak katanya mau mentraktirku makan di hotel mewah. Apa uangnya, lihat saja pasti pura-pura kaya. Kudengar dia sudah menikah, di rumah sudah punya istri dan anak. Kayaknya namanya apa ya, siapa kekiangnya? Lupa aku. Pria ini bagaimana bisa begini? Sudah menikah masih saja tak tahu diri. Untung suamiku tidak seperti itu. Jadi kukatakan pria itu harus dipilih dengan hati-hati. Sebelum menikah dia sangat lembut padamu. Setelah menikah langsung kelihatan aslinya saat kamu menstruasi. Jangan makan yang dingin, kalau tidak tubuhmu yang akan tersakiti.
Ruginya kamu sendiri. Saat menstruasi tidak boleh makan yang dingin ya. Rotiku demi anak. Segala penderitaan dan lelah semua layak. Wanita itu harus lebih mencintai diri sendiri. Kalau tidak nanti tua-tua tidak ada yang mau mengenaskan. Kamu bersihkan kulkas ya, semua yang di dalamnya jangan dipakai lagi. Baiklah. Datang-datang dulu ya, tidak bicara lagi. Pria bodohku sudah datang. Wanita itu harus lebih mencintai diri sendiri. Untuk anak segala penderitaan dan lelah semua layak. Halo Bang Zhang, kerjaan di Kompleks Hongyi. Aku hampir selesai. Apakah ada pekerjaan lain hari ini? Datang? Pembersihan belum selesai. Aku bilang ya, orang-orang seperti mereka harus kasih ulasan buruk. Biar platform potong 10-20 yuan. Aduh. Kak Kian juga susah dia kerjain satu order. Cuma dapat beberapa puluh yuan, kita ini siapa ngapain ribut sama tukang bersih. Sayang, aku tahu kamu baik hati. Tapi mereka itu pekerja jasa. Aku yang bayar gini ya sayang. Aku kasih dia pelajarannya. Ya sudah, aku ganti baju dulu. 300 meter persegi bisa dikerjakan. Uangnya sampai aja Aku selesai ini langsung ke sana ya. Sudah belum? Lama banget. Ngapain cari uang kalau gini? Sebentar lagi selesai. Suamiku. Kamu kenapa kamu di sini? Kak Kian kasih dia nasihat sedikit aja. Orang-orang bawah ini susah semua. Ya aku tahu. Suamiku, bukannya kamu bilang mau ke rumah sakit? Lihat Jiang Kang. Apa yang aku lakukan harus lapor sama kamu? Tapi bukannya kamu bilang. Kak Kian, aku ganti baju dulu, kita langsung pergi. Kamu sudah pesan tempat di outing belum? Sudah, kamu jangan khawatir. Ini klien, kamu jangan curiga-curiga sama aku. Ngapain kamu curiga? Aku kasih kamu uang, kamu makan enak malam ini. Jangan lupa beliin aku rokok, dengar ya? Suamiku, pesanan ini kita batalkan aja, kita pulang. Kak Kian, cepat ya. Ya aku tidak cari uang, kamu makan apa? Kamu sibuk curiga-curiga, ngapain kamu tidak merias diri? Aku lihat kamu aja jijik. Kamu bilang apa? Aku bilang kamu kayak wanita tua, lihat pakaianmu. Wajah tidak cantik, tubuh tidak bagus, pakaian jelek. Lepas. Kian Dakian, kamu pengkhianat. Fang Hongmei, aku sudah lama sabar sama kamu. Kamu awalnya aku yang suruh paksa kamu nikah sama aku? Ngapain lihat apa yang aku bilang salah? Jadi dari awal kamu tidak pernah cinta sama aku. Sayang, aku cuma lihat kamu dulu pakai baju mahal. Kelihatan kayak orang kaya, bisa dapat untung dari kamu. Aku bakal suka kamu sekarang, bahkan keluargamu udah gak peduli sama kamu. Buang-buang waktu aja. Kian, belum selesai ya? Sebentar makan malam juga nggak usah. Diam aja di sini. Kian Dakian, kamu sampah. Wah, Kian ini kenapa? Kok sampai berantem gini? Cuma cewek doang udah dipukul, ya udah. Kian Dakian, kamu pikir dia beneran suka sama kamu? Di matanya kamu cuma orang miskin yang sok-sokan jadi orang kaya. Kian, aku nggak begitu, jangan percaya dia. Gue pasti percaya sama kamu. Kalau kamu Fang Hongmei, kamu pikir kamu masih putri orang kaya, sekarang lihat kamu. Aku aja jijik. Fang Zong, ada masalah. Dari Longshan, Kian Dakian itu sampah. Nggak masuk akal, penipu pengangguran. Kesan baik sebelumnya semuanya palsu, si putri. Suruh orang kasih tahu dia Longshan harus lebih waspada. Ya halo. Apa si putri ada masalah? Kamu bilang apa si putri ada masalah, siapkan mobil ya. Fang Hongmei, kamu beneran pikir kamu masih putri orang kaya? Gak lihat diri sendiri kayak apa? Gak ada apa-apanya dibanding Hong Hong. Kian, ternyata kamu istri Kian ya? Kian orangnya bisa cari uang banyak. Kamu tua jelek gini nggak cocok sama Kian. Itu bener, aku orangnya bisa cari uang banyak. Lihat kamu sekarang kayak apa? Aku aja jijik lihat kamu. Kian Dakian, kalau bukan karena kamu dulu bilang bakal cinta aku selamanya, nggak mungkin aku kabur dari rumah, ikut kamu ke sini. Ngomong doang percaya aja. Tapi kamu ngomong sampai titik ini bener-bener bikin aku marah. Aku kira kamu putri orang kaya. Bisa dapat untung dari kamu, ternyata keluargamu gak peduli sama kamu, gak ada duit.
Aku malah harus keluarin uang buat nafkahin kamu. Apakah kamu tahu? Keluargamu memberiku 5 juta. Agar aku menceraikanmu, aku tidak setuju. Dengar, apakah kamu tahu? Keluargamu memberiku 5 juta untuk bercerai darimu. Aku tetap menolak. Kalau tidak, aku sudah jadi jutawan. Semua karena dirimu. Hong Mei, kian bukanlah pria yang cocok untukmu. Beri kakak waktu, kakak pasti akan membuktikannya padamu. Kak, aku sangat mengenalnya. Jangan berpikir semua orang begitu buruk dan Kian masih menungguku di bawah. Kalau kau terus menghalangi, jangan salahkan aku jika aku tidak memandang hubungan saudara. Hong Mei, kakak melakukan ini demi kebaikanmu. Menyingkir. Kakak, Bibi, bukankah aku sudah bilang? Wanita harus lebih mencintai dirinya sendiri. Bagaimana bisa mendapatkan hati pria, terutama pria sehebat Qian Ge? Pria yang luar biasa seperti itu, seseorang sepertimu, hanya akan membuat Qian Ge malu. Hong Hong benar-benar mengerti aku. Kian, kamu hanya anak manis. Qian Ge, lihat, dia masih belum sadar salahnya. Hanya bicara omong kosong. Halo, apa itu kamu? Halo, ada apa dengan Xiao Fang? Aku suruh kamu cepat-cepat. Hong Mei, aku akan segera datang, kamu tidak boleh kenapa-napa. Masih menelepon minta bantuan. Apakah kamu benar-benar berpikir dia bisa menyelamatkanmu? Aku beritahu kamu, meskipun Fang Yu datang, dia tidak punya hak untuk ikut campur dalam urusan keluargaku. Kian, kamu selingkuh duluan. Aku ingin bercerai denganmu. Selingkuh cerai, siapa yang bisa membuktikan aku selingkuh? Hong Hong adalah adikku, aku hanya makan malam bersama adikku. Ada apa? Sebaliknya kamu milikku, aku tidak setuju bercerai. Tidak ada kesempatan. Sialan, Kian. Dulu aku buta mengikuti kamu. Kakakku benar, kamu hanya sampah. Lalu apa? Kau sebaiknya jangan sombong. Aku sarankan kamu pulang dengan baik-baik, barangkali aku masih bisa memberimu sesuap nasi. Aku tidak peduli. Kamu benar-benar minta dipukul. Berhenti. Xiao Hao, kenapa kamu datang? Bu, kalian sedang apa sih, Xiao Hao? Sekarang seharusnya kalian sedang bersekolah, bukan kenapa kalian ke sini. Saya sedang pulang sekolah, denga-denga ibu ada di sini. Saya ingin menjemputnya. Xiao Hao, ibu mau cerai dengan ayahmu. Ibu, kenapa ibu dan ayah? Apa ada kesalahpahaman? Tidak ada kesalahpahaman, Kian. Dia tidak pernah mencintaiku. Dari awal dia sudah menipuku. Ayah, apa yang ibu katakan benar? Memang benar, mau apa kamu? Kalau ibu tidak setuju, kamu harus jadi budakku seumur hidup. Kian, jangan harap, Xiao Hao. Kamu pasti mendukung ibu kan, asalkan ibu cerai. Ibu, Xiao Hao, ayah hanya melakukan kesalahan yang dilakukan setiap pria. Bisakah kamu memaafkannya? Kamu tahu apa yang kamu katakan? Memang anakku. Pemikirannya sangat tinggi, ikuar kamu ya. Perceraian ini ibu tidak setuju. Kamu beruntung masih bisa bersama Qian Ge. Kamu duduk saja minta maaf, masih bisa hidup bersama. Benar kan? Kenapa kamu tidak menikmati keberuntungan itu, Kian? Aku beritahu kamu, perceraian ini hari ini pasti terjadi. Sudah, ibu. Kenapa kamu bisa mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati seperti itu? Xiao Hao, ibu membesarkanmu sedikit demi sedikit. Hari ini kamu malah berbicara seperti itu padaku demi dia. Kapan dia pernah memberimu uang? Kapan dia pernah memberimu perhatian? Dia memang tidak pernah memberiku uang. Jadi ibu tidak boleh cerai kalau ibu tidak ada. Siapa yang akan membayar biaya hidupku? Siapa yang akan memberiku uang? Ibu, tolonglah aku. Puluhan tahun sudah begini, tolonglah untukku. Sabarlah lagi ya. Tidak bisa, pengkhianatan tetap pengkhianatan. Perceraian ini pasti terjadi. Ibu, kenapa kamu tidak mengerti kata-kataku? Ayahku benar. Kamu harus jadi budak kami, dia tidak setuju. Kamu tidak akan bisa pergi selamanya, kamu tahu itu. Ayahku tidak pernah peduli padaku. Kalau ibu juga tidak peduli padaku, aku bisa mati kelaparan nanti. Kamu sekarang sudah dewasa. Ada tangan, ada kaki. Kamu bisa menghidupi dirimu sendiri. Ngapain banyak bicara dengannya kalau kamu nggak nurut? Aku bakal ngajarin kamu lagi. Pak Fang. Pak Fang, posisi nyonya besar ada di sana, ayo antar siap. Mama, jangan salahkan aku. Kalau mau salahkan, salahkan dirimu sendiri. Buka pintu. Kendalikan dia. Selamatkan. Pergi. Buka pintu, ngapain sih?
Ada perlu apa? Nggak ada apa-apa, kamu di rumah ngapain? Nggak ada, kita baru aja pecahin vas. Kakak nggak bakal marah kan? Nggak bakal marah, ada yang perlu dibantu. Buka pintu, kamu cari siapa? Aku cari Fang Hongmei. Siapa Fang Hongmei? Fang Hongmei di mana? Nggak ada Fang Hongmei. Halo, apa salah cari? Nyonya besar nggak di sini, Pak Fang. Nyonya besar nggak di sini, kamu bilang apa? Cari siap. Sekali-kali gali tanah harus cari dia. Selamatkan aku. Kamu dengar suara apa enggak? Suara TV tadi, buru-buru buka pintu lupa matiin. Oke. Terima kasih, kebaikan kakak adik sudah mengerti. Kalau ada kesempatan aku traktir minum. Oke. Teriak-teriak apa salah kamu kalau bukan karena kamu? Aku nggak perlu ketemu pria menjijikan itu, Kak Kian. Kamu harus ajarin dia baik-baik. Tenang, siapa yang disakiti nggak bakal disakiti sayangku. Cepat minta maaf ke Hong Hong. Aku minta maaf keselingkuhan mimpi. Fang Hongmei, jangan kira aku nggak berani ngapa-ngapain kamu. Kamu ingat baik-baik. Kamu wanita, aku mau ngapain kamu. Kalau berani, ayo, aku masih anggap kamu pria. Cari pukul kamu. Papa ngapain? Kamu mau melawan aku ya? Bukan Papa, kalau Papa teres-teresan mukul nanti. Orang itu datang lagi. Gimana? Mama minta maaf aja, asal Mama minta maaf. Kita bisa balik kayak dulu, Mama tetap Mama aku. Kamu bilang apa? Asal kamu minta maaf. Kian Jiahao, apa aku dulu ngejarin kamu kayak gini? Mama, ini semua demi kebaikanmu. Emangnya mau aku lihat kamu dipukulin sama dia? Gak usah sok-sokan di sini, Kian Dakian. Kalau berani pukul aja aku selama aku belum mati. Perceraian ini pasti terjadi. Kenapa kamu begitu keras kepala? Padahal cuma mundur satu langkah. Semua masalah pasti selesai. Kita bisa balik kayak dulu lagi. Balik kayak dulu, terus jadi kuda beban buat kalian mimpi. Gak usah banyak omong, sama dia aku yang urus. Kiangge, tenang dulu tante. Kiangge udah kasih kamu kesempatan, masih aja sok suci. Kayak kamu gini, siapa yang mau sama kamu selain Kiangge? Untung Kiangge baik hati. Sekarang panggil Kian Gemulu. Kalau dia tahu kamu sebut dia orang bodoh, kamu pikir dia masih bakal baik sama kamu? Fang Hongmei, kamu emang cari masalah ya? Masih berani nyerang Hong Hong, ngapain si Xiao Hao? Ayo gebukin. Kenapa kamu nggak bisa mundur satu langkah? Padahal udah bertahun-tahun kamu tahan. Xiao Hao, kalau kamu masih anggap aku mamamu, minggir. Aku bawa kamu pergi. Xiao Hao, kamu mau memberontak ya? Kian Dakian, Xiao Hao itu anak yang aku besarin susah payah. Apa hubungannya sama kamu, Xiao Hao? Ayo pergi. Bapakku benar. Perempuan itu kalau dipukul baru nurut. Kalau sekali nggak cukup dua kali. Kamu mau ngapain? Berhenti. Hongmei, kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa juga, kenapa kamu datang? Ini cewekku, lepas tanganmu. Cewekmu kalau tadi aku nggak datang. Kamu masih mau mukulin dia ya? Mau mukulin dia emang kenapa? Ini cewekku, aku mau ngapain juga urusanku. Apa hubungannya sama kamu? Aku dia adikku. Kamu bilang ada hubungannya nggak? Adik, aku nggak pernah dengar. Kamu punya kakak kayak gini. Ah, Kiangge, kamu belum ngerti ya? Dia itu istri kamu, aku kira kamu. Apa, si imut, itu ternyata. Sendiri di luar, imut, ini, imut, ya. Sudah berapa lama aku tidak tahu memberi Kiangge memakai ini, oh. Aku tidak bermaksud begitu, maafkan aku hanya merasa bahwa wanita harus lebih mencintai diri sendiri, sedikit sudah tua begini. Harus punya harga diri, kenapa ada pria tampan? Membela wanita tua seperti itu di sekitarku hanya ada orang semanis Kian Dakian. Fang Hongmei, kau benar-benar tidak tahu malu. Diam-diam, manis, pria. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang aku katakan? Aku bilang kau benar-benar lapar. Bahkan wanita tua saja kau inginkan? Ulangi lagi apa katamu? Aku bilang dia wanita tua. Berani ulangi sekali lagi. Kau berani memukul aku? Hari ini aku akan cari orang untuk menghajar kamu. Aku kasih kesempatanmu pukul, sekarang juga pukul. Baik, halo. Kak Siong, aku dipukuli orang di kompleks Hongye. Kalau kau bisa datang, semuanya bisa dibicarakan. Mengerti. Kalau ada urusan pergi saja dulu. Kakak Long bukan masalah besar, sebelumnya, saat minum bersama. Salah satu adik kecil dipukuli orang. Bantu aku menunjukkan kekuatan, pergilah.
Kakak Long seseorang datang ke Tianhai untuk mencari keluarga. Suruh orang-orangmu berhati-hati jika bertemu. Harus hormat jika tidak. Jangan salahkan aku, karena tidak memandang muka mengerti Kakak Long. Beberapa tahun lalu, aku pernah melihat Nona dari jauh. Sejak saat itu, aku menjadi pemimpin cabang Tianhai. Pergi siapkan hadiah, aku ingin menyambut Nona secara pribadi. Ya, bisakah kita melangkah lebih jauh? Lihat saja nanti. Kak Siong akan datang hari ini. Kak Siong adalah orang dekat Kakak Long, bersiaplah untuk meminta maaf padaku dengan berlutut. Kak Chian apakah kakak Long yang kamu maksud adalah Raja Bawah Tanah Tianhai? Longshan kakak Long. Tentu saja hanya dengan satu langkah kakinya. Seluruh Tianhai akan gemetar 3 kali lipat. Konon kekuatan di belakang kakak Long memiliki pengaruh yang sangat besar, menjadikannya posisi raja yang tak terkalahkan. Kak Kian, bahkan sosok sebesar itu kamu kenal. Kamu benar-benar hebat. Ibu, apa kamu mendengarnya? Kamu tidak bisa kabur datang dan minta maaf pada ayah sekarang. Masih ada waktu. Hong Mei, jangan takut pada mereka. Sebenarnya Longshan dan aku. Kak Yu tidak perlu bicara panjang lebar dengan mereka. Ayo pergi-pergi. Apa takut? Mau pergi? Fang Hongmei, aku kasih tahu ya, suamimu masih ada di sini, kau sudah terang-terangan pilih kasih. Tunggu Siong datang, lihat bagaimana aku menghajar kau. Kau mau apa? Kau cari masalah ya, minggir kau. Barusan aku kena serang diam-diam, kau pikir aku nggak bisa lawan kau ya? Kalau kau berani bawa dia pergi hari ini, aku berani lapor polisi. Kau bawa istriku kabur. Meski kau dikurung, aku tetap akan menghajarnya. Dasar sampah, Kian, kau nggak layak. Bikin Hong Mei kabur dari rumah demi kau, dasar si manis. Kau pikir aku takut sama kau ya? Kau pikir aku nggak tahu apa yang ada di pikiranmu? Aku kasih tahu. Selama aku nggak setuju, dia akan selalu jadi wanitaku. Aku. Yuge, lepaskan dia. Lihat nggak, dengar nggak? Wanitaku ya, wanitaku, nyesal ya. Fang Hongmei, sekarang asal kau minta maaf sama Hong Hong. Pulang dengan baik, lakukan tugasmu. Aku bisa pertimbangkan untuk. Nyesal Kian. Hal yang paling kusesali adalah percaya sama omong kosongmu. Selama bertahun-tahun ini, aku berusaha keras untuk keluarga ini. Semua barang yang aku pakai paling murah biar bisa hemat uang. Biar hidup bisa lebih baik, tapi kau perlakukan aku bagaimana? Selingkuh, memukul. Kian, aku kasih tahu pernikahan ini. Aku pasti cerai mulai hari ini. Kita nggak ada hubungan lagi. Hong Mei. Jangan bergerak. Kian, lepaskan dia. Kalau kau bergerak lagi, aku bunuh dia. Fang Hongmei, kau pikir aku nggak tahu apa yang ada di pikiranmu? Ya, mau bikin aku cerai terus pergi sama selingkuhanmu ini ya? Aku kasih tahu, jangan harap. Kian, kau sendiri kotor. Pikir semua orang sama kayak kau. Jangan fitnah aku. Cari mati ya kau. Berhenti, dengar nggak? Mau selamatkan dia boleh, ayo. Aku kasih kesempatan berlutut dan minta maaf sama aku. Aku lepaskan dia, kalau nggak aku bunuh dia. Janji ya? Tentu, ayo. Fang Yu, jangan berlutut. Jangan berlutut sama sampah ini. Fang Yu berdiri. Kenapa harus berlutut pada bajingan ini? Diam. Cian, kamu tidak menepati janji. Kamu pikir aku seperti orang baik? Kian, lepaskan. Aku beritahu kamu hari ini, kamu tidak bisa membawanya pergi. Aku yang bilang. Benar kata Kian, siapa kamu? Bisa melawan Kian? Asal kamu hancur, tidak ada yang bisa membawa ibuku pergi. Semuanya akan kembali normal. Kian, aku tidak pergi. Kamu biarkan dia pergi. Kalau pergi, kita pergi bersama. Romantis sekali ya, ada kamu juga. Aku lupa aku juga akan melayanimu. Yuge, aku pasti akan membawamu keluar. Pasti. Masih ada tenaga untuk merayu ya? Berhenti. Boleh juga bawa orang. Kian, sebagai seorang pria, kamu tidak merawat istrimu dengan baik. Setelah selingkuh masih memukul Hong Mei, dan membuatnya menjadi budak keluarga Kian seumur hidup. Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Bisa menyelesaikan masalah denganmu. Hei Siongge 603. Asal kamu bantu aku menyelesaikan masalah. Apapun syaratnya aku bisa penuhi. Kalian ini sampah. Aku tidak peduli, sebenarnya Siongge sudah sampai di bawah. Dan Longye yang menyuruhnya datang. Bunuh kalian. Longye, Longshan menemui nyonya besar kita. Harus tunduk. Longye juga harus tunduk hanya karena dia. Jangan menakut-nakuti. Dia cuma tukang bersih-bersih. Sehari-hari tidak sampai 3.000. Longye juga harus tunduk padanya. Kalau ini sampai ke Longye, tidak tahu bagaimana matinya. Apa yang kamu omongkan, ibu? Sekarang berlutut dan minta maaf pada ayahku. Longye bukan orang yang bisa kamu lawan. Bagaimana kamu tahu dia tidak bisa dilawan? Hanya karena dia. Benar. Hanya karena dia adalah nyonya besar keluarga Fang di Kyoto. Ahli waris tunggal grup Fang. Grup Fang.
Kamu bilang keluarga pertama di Kyoto. Keluarga Fang yang memiliki grup triliunan. Benar, Nona Fang Hongmei adalah satu-satunya pewaris grup Fang yang terlantar. Bagaimana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Dulu aku pikir kamu orang baik, sampai-sampai aku kabur dari keluarga untuk menikah denganmu, tapi sekarang ternyata aku benar-benar buta. Kamu ngomong apa, Bu? Kamu sudah tidak bisa disembuhkan, pertama menghina Long Ye. Sekarang berpura-pura jadi Nona Fang. Kamu pikir kebohonganmu yang kacau ini bisa menipu siapa? Sudah kuduga, mana mungkin kamu Nona Fang. Kalau tidak, kamu pasti tidak akan diam saja. Benar atau tidak, kalian akan segera tahu. Telepon Ye Wenshan. Ya Nona Bu, sampai sekarang kamu masih bermain sandiwara, kami tidak akan percaya padamu. Ye Wenshan. Kian Dakian yang paling kamu banggakan bukanlah pekerjaanmu? Kalau tidak ada pekerjaan ini, apakah kamu masih akan selingkuh dan dia masih akan bersamamu? Beritahu Ye Wenshan untuk segera memecat Kian Dakian. Kalau tidak, grup Ye tidak perlu ada lagi. Ya Nona. Kamu bicara seolah-olah itu benar. Siapa bos Ye? Di Tianhai dia. Hanya di bawah Long Ye, mana mungkin kamu kenal dia? Kamu sedang mencari mati. Siapa yang membunuh siapa belum tentu. Telepon Bos Zhang, aku akan memberitahunya tentang ketidakhormatanmu terhadap Bos Ye. Bos Zhang, pertama-tama. Kian Dakian kamu dipecat. Apa? Tidak mungkin. Aku di perusahaan bekerja keras, selalu melakukan yang terbaik. Kenapa aku? Kamu masih berani bicara? Siapa yang baru saja kamu sakiti? Bos Ye sendiri yang bilang kalau kamu tidak dipecat, kami semua akan diusir. Chen Qian hubangi lagi pergi. Bos Zhang. Kian, kakak kamu baik-baik saja. Ayah, apa kata Bos Zhang? Apakah dia akan datang sebentar lagi untuk membawa mereka semua, Bu? Kami sudah memberimu kesempatan. Bahkan jika kamu berlutut nanti, tidak akan ada gunanya. Benarkah Kian Dakian? Bos Zhang bilang aku dipecat. Tidak mungkin, mana mungkin kamu. Ada hubungannya dengan Pak Ye, kamu cuma tahu masalah dapur aja, istri yang sudah tua dan kusam. Ayah, apa yang sebenarnya dikatakan Pak Zhang? Diam, Pak Zhang bilang aku dipecat. Aku tahu pasti kamu yang main belakang. Akan membuatmu jadi orang kecil. Kian Dakian, semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Fang Hongmei, jangan terlalu sombong, Kak Xiong akan segera tiba. Setelah dia tiba, aku akan membuatmu jadi orang kecil. Longshan saja tidak aku anggap, apalagi anak buahnya. Wah, mulutmu besar sekali ya. Wah, mulutmu besar sekali, hahaha. Kak Xiong, Anda sudah tiba, ini mereka. Tidak menghormati Anda dan Long Ye, Anda harus memberi mereka pelajaran. Kalian yang tidak menghormati Long Ye, ya bagaimana? Kalau sudah mengaku baiklah melanggar Long Ye hari ini, kalian tidak akan bisa keluar dari ruangan ini. Takutnya kamu belum punya kualifikasi itu. Di kota Tianhai, belum ada orang yang tidak bisa aku gerakkan, ayo serang. Tunggu. Hahaha, kenapa takut mau minta ampun? Sudah terlambat. Fang Hongmei, kamu kan sangat sombong. Kamu kan sangat hebat. Long Ye saja akan tunduk padamu, kenapa? Takut. Sejak aku memutuskan untuk bercerai denganmu, tidak ada yang bisa membuatku takut 3 menit. Aku akan membuatmu melihat Longshan di hadapanku. Tunduk. Perumahan Hongye nomor 603. Kurang dari 3 menit posisi pimpinan Tianhai berganti orang. Halo, apa segera tiba? Long Ye cepat gas. Tiba di perumahan Hongye dalam 3 menit cepat. Berakting cukup mirip seperti itu. Tapi Long Ye itu siapa? Apakah bisa dihubungi oleh istri tua seperti kamu? Fang Hongmei, pertunjukan burukmu jangan ditampilkan lagi. Kamu pikir bisa menipu mata tajam? Kak Xiong masih 3 menit. Bahkan 30 menit, 300 menit. Long Ye tidak akan muncul. Beberapa orang, Sampai mati pun tidak sadar. mungkin terlalu berlebihan berakting sampai menipu diri sendiri. Kak Xiong, jangan buang waktu lagi, langsung selesaikan mereka. Terutama pria ini. Kamu mengajari aku bagaimana bertindak. Maaf Xiong, saya terlalu banyak bicara. Hahaha. Kamu tertawa apa? Hahaha, kamu tertawa apa? Saya tertawa pada diri sendiri. Mata buta, hati buta, sampai jatuh cinta pada orang yang tidak berguna seperti ini, hanya berani di rumah, di depan orang asing. Tidak punya keberanian untuk melawan. Jangan ngomong sembarangan, saya hanya tidak pandai bicara. Xiong, ajari saya bagaimana bersikap. Kian Dakian, lihat dirimu sekarang. Seperti anjing. Xiong, dia sama sekali tidak menghargai kamu dan Long Ye. Sudah cukup. Saya biasanya tidak memukul wanita. Tapi kamu seharusnya tidak menghina Long Ye. Sudah memikirkan bagaimana kamu akan mati? Yang mati bukan saya tapi kamu. Sombong sekali, Long Ye berkuasa di mana-mana.
Kecuali yang datang dari Kyoto, dan satu lagi. Orang besar yang belum pernah bertemu. Siapa lagi yang bisa mengganggu saya? Justru kalian. Tidak tahu apakah bisa keluar hari ini. Bahkan jika bisa, cukup satu telepon dari saya kamu. Dan keluarga kalian. Juga akan di Tianhai. Tidak bisa bergerak mati tanpa mayat utuh. Siong ini tidak ada hubungannya dengan saya. Semua dia yang melakukannya, semuanya dia. Lihat apa yang telah kamu lakukan seharusnya. Kamu hanya perlu patuh minta maaf pada ayah. Maka tidak akan ada masalah kenapa kamu mengacaukan semuanya Siong. Menurut saya langsung saja bawa dia untuk minta maaf pada Long Ye. Kami tidak ada keberatan. Pendidikan saya benar-benar gagal, Qian Jiahao. Tahukah kamu saya adalah orang besar yang dia sebut, yang belum pernah terlihat. Long Ye tempatnya sudah sampai, cepat bawa saya naik ayo. Saya adalah orang besar yang dia sebut, yang belum pernah terlihat. Fang Hongmei, apakah kamu sudah gila? Mengatakan kamu adalah putri keluarga Fang. Long Ye melihatmu, juga akan berlutut. Apakah kamu adalah orang misterius yang Siong sebut? Apakah kamu pikir Siong akan percaya? Mama, jangan terus tersesat, baik. Kamu pergi saja untuk minta maaf pada Long Ye. Kalau kamu masih bisa selamat, aku akan merawatmu sampai akhir hayatmu. Yaitu kamu seorang diri melibatkan kita semua. Kamu seharusnya seorang diri menanggung semua konsekuensinya. Selama aku ada, aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Menyelamatkan wanita cantik, ya kamu belum punya kemampuan itu. Punya atau tidak kemampuan itu, kamu coba saja deh. Masih ada waktu 10 detik. Masih di sini pura-pura. Sebentar lagi aku sendiri yang akan menangkap kalian dan membawa kalian ke hadapan Long Ye untuk meminta maaf langsung. 5 detik. Cerewet sekali, serang. 3 detik, waktu habis. Apa yang kalian lakukan? Long Ye. Fang Hongmei, Long Ye datang sendiri kali ini, kamu pasti mati. Aku lihat bagaimana pria liar ini bisa melindungimu. Yang ngapain bicara panjang lebar dengan mereka? Kamu belum cepat-cepat manfaatkan kesempatan ini untuk dikenal Long Ye. Kenapa kalian di sini? Long Ye, adik kecil saya ini dianiaya oleh mereka. Saya datang untuk mendukungnya. Setelah sampai di sini, saya menemukan bahwa mereka tidak menghormati Anda. Saya sedang membawanya ke hadapan Anda untuk meminta maaf. Benar Long Ye, saya adalah anak buah Siong Ge. Nama saya Qian Da. Qian wanita ini bilang kalau Anda melihatnya, Anda harus berlutut dan tunduk padanya. Apa katamu? Long Ye marah. Fang Hongmei, bukankah kamu ingin bercerai dengan saya? Qian Da. Qian hanya memiliki istri yang meninggal, tidak ada perceraian. Hari ini saya akan menggunakanmu untuk mendapatkan perhatian Long Ye. Mungkin saya juga bisa menjadi orang seperti Tai Siong. Long Ye, tenang, saya akan segera menaili Seiken Mirka. Apa yang kalian lakukan? Tidak lihat Long Ye marah. Cepat selesaikan Fang Hongmei, kamu pasti mati. Leng Shan. Ini pilihanmu. Fang Hongmei, kamu benar-benar berani. Berani memanggil nama Long Ye, kamu ingin mati ya? Cepat bertindak, tunggu apa lagi? Semuanya berhenti. Long Ye. Apakah Anda masih merasa tidak puas? Saya akan membuatnya berlutut di hadapan Anda sekarang. Segera membuatnya. Diam. Long Ye, apa yang terjadi? Sebentar lagi saya akan menghukummu, orang yang tidak tahu diri. Tianhai Longshan menghadap Nyonya Besar. Tidak mungkin. Long Ye, apakah Anda salah orang? Dia mana mungkin seorang putri, dia pasti seorang wanita desa. Seseorang tampar mulutnya. Long Ye, apakah Anda salah mengenali? Wanita ini Tai Siong, apakah Anda pikir saya sudah tua dan mata saya kabur? Apakah Anda tahu? Orang yang berdiri di depan Anda ini adalah Presiden Grup Fang Yu. Dan yang berdiri di sampingnya, putri tertua keluarga Fang dari Kyoto. Satu-satunya pewaris Grup Fang, Miss Fang Hongmei. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi mulai hari ini? Anda diusir dari grup Tianhai, bawa orang-orang Anda pergi. Long Shan ini yang Anda kelola Tianhai. Putri tertua ini, kesalahan manajemen bawahan. Hampir membuat putri tertua terluka. Mohon putri tertua menghukum. Jadi, Anda benar-benar putri tertua keluarga Fang dari Kyoto. Dan saya adalah pewaris masa depan keluarga Fang. Satu-satunya pewaris. Ya. Ini tidak mungkin. Long Ye, jangan sampai Anda tertipu olehnya. Dia mana mungkin seorang putri. Putri tertua saya akan menyuruh orang menanganinya. Tunggu. Hongmei, jangan sampai Anda salah langkah. Tidak apa-apa, saya tahu batasnya. Tidak mungkin, saya pasti masih dalam mimpi. Asal saya bangun, Anda adalah wanita yang saya tipu. Benar kan? Semua ini nyata. Bagaimana mungkin ini nyata?
Kalau tidak, mengapa Anda mau? Mengapa Anda mau hidup susah dengan saya? Karena waktu itu saya tertutup mata. Mengira Anda adalah pria yang bisa diandalkan. Mengira tanpa bantuan keluarga bisa hidup bahagia. Tapi saya salah. Sayang, saya salah wanita ini. Dia yang merayu saya. Saya benar-benar tahu salah. Beri saya satu kesempatan, saya hanya minta satu. Hanya sekali ini. Baik. Benarkah? Tunggu Hong Mei, jangan sampai Anda salah langkah. Tamparan ini untuk saya yang waktu itu tertutup mata. Mata saya. Tamparan ini untuk 10 tahun lebih masa mudaku. Kamu pikir aku akan memaafkanmu sekali tidak setia? Seumur hidup tidak akan pakai Longshan. Ya. Mereka serahkan padamu untuk ditangani. Baik Nona, bangun jalan. Mama. Kamu akhirnya baik-baik saja. Bagus sekali semua yang terjadi sebelumnya. Hanya untuk menipu Kian si gila itu, Mama. Aku tahu kamu pasti akan baik-baik saja. Kapan kita bisa kembali ke keluarga Fang? Aku tidak mau tinggal di Tianhai lagi. Sejak kamu memilih berdiri bersama Kian, pada saat itu, hubungan ibu dan anak kita sudah putus. Tidak, bukan begitu, Mama. Aku hanya ingin melindungimu. Kamu percaya sendiri, Yuge. Aku lelah, ayo kita pulang. Baik. Tidak seharusnya seperti ini. Semua ini gara-gara kamu. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kenapa kamu bisa berubah seperti sekarang ini? Kenapa tidak semuanya karena kamu? Kalau saja kamu tidak sengaja menyembunyikan identitas. Aku sudah lama menikmati kemewahan, sekarang aku adalah putra mahkota yang disegani semua orang. Aku masih harus di tempat sialan ini menderita. Semua ini karena kamu. Lepaskan dia. Kamu benar, semua ini salahku. Kalau saja aku tidak salah memilih orang. Kalau saja pendidikanku tidak cukup, tidak akan menghasilkan anak durhaka sepertimu. Jaga dirimu baik-baik. Nonas besar, mau kita tangani saja. Mengingat pernah menjadi ibu dan anak, lepaskan dia. Ya. Dia tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Fang. Nonas besar keluarga Fang Yu kembali dengan megah Oktober hanya dalam 2 tahun Oktober. Grup Fang menjadi nomor 1 di Dasia. Grup Fang mengumumkan mendirikan yayasan untuk menjadi pendukung terkuat bagi wanita. Apakah ini hanya pura-pura atau tulus? Aku umumkan Yayasan Yumei. Hari ini resmi didirikan. Mulai sekarang, aku hanya hidup untuk diriku sendiri.